Pagi Pak Jul. Ya, silakan Pak Anton. Jadi hari ini saya ikut pelajaran PJJ-PAI Pendidikan Agama Kristen. Nah, saya di sini hanya sebagai pengamat terhadap proses pembelajaran. Ya, silakan Pak Anton dimulai. Oke. Baik, shalom semuanya. Shalom Pak Anton. Shalom, kok lemas banget. Kok lemas. Shalom semuanya. Shalom Pak Anton. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya semua kita serahkan kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan di sepanjang satu hari ini mulai pagi hingga sampai siang nanti itu diberkati Tuhan. Saya undang saudari Talen dan saudara Yeskiel untuk memimpin kita dengan nyanyian dan doa. Silakan. Shalom Pak Anton. Shalom teman-teman. Shalom. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, pembelajaran agama kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, silakan saudara Yeskiel memimpin kita dengan doa. Teman-teman dan Pak Anton, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membuat kami untuk mengikuti pembelajaran agama Kristen kali ini melalui platform media Zoom. Tuhan berkati Tuhan agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan juga efektif baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati agar kami dapat mengerti materi yang disampaikan dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga materi yang kami dapatkan dapat berguna dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati juga ya Tuhan, Pak Anton yang akan mengajar kami agar dapat mengajar kami dengan penuh kasih dan juga kesabaran, seperti yang telah Engkau ajarkan. Terima kasih Abah, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, makasih buat saudari Talen dan saudara Yeskiel yang sudah memimpin kita dengan doa. Selamat pagi semuanya, Roke. Selamat pagi Pak Jul. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya, Bapak Wakil Kepala Sekolah kita bidang sarana prasarana. Kehadiran beliau khusus untuk mensupervisi saya, terutama dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik, saya absen dulu ya Pak. Oke, sebentar. Yang sudah saya panggil tolong suaranya kencang ya. Abigail Zeto. Pak. Andre Ansel. Saya Pak. Salamuan Yeskiel. Joshua Nadia. Hadir Pak. Natasha. Hadir Pak. Leonard. Hadir Pak. Stefani. Bapak sudah absen. Sekarang kita akan 5 menit bincang-bincang dulu tentang gimana nih pendapat kalian tentang setara kemarin. Siapa yang mau ngasih pendapat gimana ya setara yang secara daring begini, ya kan? Tapi bisa sampai kemarin 13.000 tembus itu kan penonton. Terus artis-artisnya si Nadine, Demasif, ya, sama India. Siapa tuh lagi tuh? India Pak, India. India itu. Dari antara kalian siapa yang mau ngasih respon pendapat? Kira-kira mana yang paling kalian suka? Saya Pak. Atau gimana respon kalian terhadap setara itu? Walaupun nggak secara nyata gitu, tapi secara daring bisa berjalan dengan baik, luar biasa gitu. Gimana pendapat kalian? Saya Pak. Saya Pak. Andre gimana? Menurut saya luar biasa banget Pak. Soalnya walaupun lagi pandemi gini, kita bisa bikin acara tahunan kita berlangsung lagi Pak. Apalagi sebenarnya itu Pak, Bapak Bapak nggak ngeliat kan Pak, sebenarnya tuh Bapak kan lihatnya yang viewersnya tuh 14.000 tuh Pak, yang Nah. lagi berlangsung tuh. Tapi kalau di total semuanya tuh 155.000 Pak viewersnya Pak.
Oh iya? Iya 155.000. Oh bapaknya lihat yang itunya aja, yang pas lagi live saat itu, yang sedang menonton saat itu doang 14.000 gitu kan, 15.000 sampai Iya. 155.000 Andre. Iya kalau di total semuanya 155.000 Pak. Wow, keren, luar biasa dong ya, dahsyat. Oke, yang lain, kira-kira dari yang 3 artis itu yang paling suka kamu, yang jiwanya anak muda tentunya ya, siapa kira-kira? Yang paling menyentuh hati kalian siapa kira-kira? Kalau saya sih sukanya Nadine. Jangan Andre mulu dong, yang lain gantian. Pendapat yang lain. Demasif sih Pak. Demasif. Kira-kira Demasif judulnya apa itu, Bro? Saya nggak tahu judul Pak, tapi lagu zaman dulu, zaman kecil keulang lagi di kepala. Liriknya kayak mana tuh? Hidup adalah yang itu, anak Ya tuh. ya itu memang lagu favorit. Kan, Pak? Itu memang artinya itu kira-kira apa itu, Bro, menurut kamu itu dalam banget loh artinya, Bro. Iya, kita nggak boleh bersungut-sungut gitu sama hidup. Kita harus bersyukur apapun yang kita punyai, itu pasti itu semua tuh udah anugerah dan sesuai rencana Tuhan. Bagus banget ya. Jadi memang itu pesannya, sebenarnya lagu itu ada pesannya. Lagu Demasif itu juga ada pesannya buat kita, bukan hanya buat penyanyi saja, tapi itu mungkin bisa jadi juga pergumulan dari penyanyi tersebut, tapi pesannya buat kita semua yang mendengar. Ya, hidup ini adalah hidup seperti yang aku bilang tadi kan. Jadi kita tidak perlu ada yang kita bahwa semua itu adalah harus kita syukurin apapun dan bagaimanapun keadaan kita ya. Baik, tentang Food Progress kemarin, siapa yang masih ingat nih tentang apa? Topiknya apa? Ever present Pak. Apa? Ever present. Ever present, siap di mana tertulis ayatnya? Mazmur 46 ayat 1. Itu. Intinya apa intinya? Intinya itu mengenai bahwa Tuhan itu kayak Allah kota benteng kita kalau nggak salah Pak. Ya, bahwa Allah Tuhan itu selalu hadir dalam kesusahan dan kesulitan kita. Ibu Rana kemarin ngasih bagus banget itu, kasih sambutan. Terus siapa tahu pesan pendeta itu kemarin? Ada 3 loh pesan pendeta itu kemarin. Yang berkaitan COVID 3M Pak. Berkaitan dengan 3M Pak. Iya Pak, 3M. Berkaitan dengan COVID, terus apa yang 3M itu? Mencuci tangan, baru memakai tangan, dalam artian hidup kudus, menjaga jarak dan itu. Baik, berarti kalian semuanya mendengarkan apa yang disampaikan pendeta tadi, luar biasa ya. Oke, baik, itu hanya sekedar intermezzo saja, pembukaan kita untuk menyegarkan apa yang sudah kita lalui dalam beberapa hari ini. Ya, sekarang saya review sebentar ke pelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu itu topiknya tentang apa dan apa yang kita bahas, dan nas apa yang kita bahas pada saat itu dan hubungannya dengan pelajaran tersebut? Satu orang? Saya mungkin Pak. Kemarin Bapak sempat ngebahas tentang Galatia 3 ayat 26 sampai 28 Pak. Iya. Itu yang PR. Salah satunya. Kalau kemarin Kalau yang kita kemarin tentang multikulturalisme. Iya, Matius berapa? 15 ayat 21 sampai 28. Tentang apa, Caca? Tentang perempuan Kanaan yang percaya. Sikit saja ringkasnya gimana? Yang kamu ingat? Jadi anak perempuan itu kerasukan setan Pak, dan jadi Tuhan itu menyembuhkannya Pak. Terus ya gitu Pak. Hubungkan dengan topik kita tentang apa minggu lalu? Multikulturalisme. Hubungkan Jadi dengan multikulturalisme itu maksudnya apa? Tuhan, pokoknya siapapun yang datang ke Tuhan itu, Tuhan tidak memandang apapun ras, keberagaman yang ia punya, pasti Tuhan akan bantu pas siapapun yang datang ke dia. Keren banget, luar biasa. Thank you Caca. Ya, kamu masih ingat kemarin itu yang pertama ya? Itu nas yang pertama, itu yang Matius. Yang perwira itu siapa yang masih ingat? Yang Lukas 7 ayat 1 sampai 10 Pak, saya masih ingat. Itu tentang apa? Itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kira-kira bisa nggak gambaran sedikit saja? Oh iya bisa Pak. Jadi contohnya, bukan contoh. Waktu itu seorang perwira itu datang kepada Yesus kan. Dia merasa tidak layak bahwa dirinya itu padahal dia petinggi Romawi. Atau kalau misalnya kita bahas secara historisnya namanya centurion, perwira ya. Jadi dia itu seorang centurion, dia nggak, sekalipun Yesus merupakan orang yang dikenal memang, ya Yesus itu kan seorang rabi. Cuma kan kalau secara Romawi tentunya Yesus nggak punya pangkat. Tapi sang perwira ini menganggap Yesus jauh lebih tinggi daripada dia. Sehingga dia pun merasa tidak layak, dia merasa sebagai hamba dari, sekalipun hambanya ini hamba dari dia pun ngerasa dirinya adalah hamba gitu Pak. Jadi dia sangat merendahkan hatinya sekalipun mungkin dia berbeda kulturnya dengan Yesus.
dia sangat menghargai bagaimana Yesus bisa menjadi seorang rabi yang besar gitu, Pak. Dan kehubungkan dengan multikulturalisme itu, kesimpulannya? Kesimpulannya itu yang bisa kita hubungkan itu, Yesus sebenarnya nggak pilih kasih mengenai bagaimana dia mau menyembuhkan siapa. Dia menyembuhkan berdasarkan iman dari orang tersebut. Apakah orang tersebut bisa percaya akan penyembuhan tersebut atau orang tersebut tidak. Dan orang ini merupakan salah seorang yang imannya paling besar, bahkan di antara kaum orang Israel pada saat itu. Bagus banget Joshua, keren banget. Ya, keren banget. Kamu ingat semuanya apa yang Bapak sampaikan. Ya, artinya begini, luar biasa, bagus banget tadi ya. Artinya pujian Tuhan Yesus kepada itu yang pertama dalam perjanjian baru, kepada seorang perwira itu kan. Tidak ada iman yang sebesar seperti perwira ini. Bayangkan, dia nggak percaya kepada Allah loh, tapi dia mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Ya, seperti itu. Intinya apa? Bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak mandang bulu mau orang kaya kek, mau orang miskin kek, mau kulit putih kek, mau kulit hitam kek. Di hadapan Tuhan itu adalah semua sama. Ya, PR, ada 3 PR kemarin. Siapa yang udah ngerjain? Yang pertama siapa Saya, yang Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. PR kemarin belum ada dibahas. Baru kali ini mau masuk PR. Siapa yang udah ngerjain? Saya udah, Pak. Saya udah, Pak. Andreas, coba. Udah, Pak. Coba siapa yang mau ngomong, satu orang? Saya boleh, Pak. Oke, Anda coba. Nggak boleh, Pak. Saya dulu ya, Pak. Oke. Jadi kan PR kita kemarin tuh ada tentang ngebahas 3 ayat ya. Iya, 3 Nah. ya. Saya mau baca yang ini apa yang pertama. Iya, yang apa Itu Galatia? Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Oke, coba. Saya buka Alkitab dulu sambil baca atau langsung menurut saya aja, Pak, pendapat Baca saya. aja dulu Alkitabnya biar kamu paham. Oke, Pak, bentar, Pak. Saya buka bentar ya, Pak. Nih, Pak. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Oke. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, menurut saya nih ayat ini tuh sebenarnya ngasih tahu kepada kita tuh sebenarnya kita nggak boleh bedain satu sama lain, Pak. Soalnya kita semua tuh satu dalam Kristus. Jadi di Alkitab tersendiri itu juga udah dikasih tahu sebenarnya kita tuh dari awal tuh sejak 2000 tahun lalu Tuhan Yesus ada di dunia ini tuh kita tuh udah diberi wanti-wanti sama Tuhan Yesus. Kalian tuh nggak boleh ngelihat orang mau dari aspek ras, aspek kelas sosial maupun aspek kelamin. Jadi kayak Tuhan Yesus tuh di sini tuh mengutamakan kita menghargai orang lain, Pak. Karena Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus pun tidak membeda-bedakan. Jadi kita harus contohin Tuhan Yesus. Karena kita semua tuh juga intinya kita kan sebenarnya kita semua tuh manusia tuh diciptakan serupa dengan serupa dengan Allah ya, Pak. Jadi ya kalau kita semua serupa dengan Allah, ngapain beda-bedain satu sama lain gitu loh, Pak. Oke, bagus banget. Semua dapat kesimpulannya, maksudnya dapat Andre Hansel, dan satu intinya hampir sama dengan yang pertama, kedua, ketiga tadi. Ini karena tugas belum ada diperiksa dan baru hari ini kamu sampaikan itu. Artinya memang tugasnya dikirim ke saya kan, di email ke saya dan di WA dan buat ke Google Classroom. Baru kali ini yang pertama Andre Hansel menceritakan itu dan ceritanya pas sesuai dengan konteks tema kita minggu lalu, bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada orang kulit putih, kulit hitam, Yunani, Yahudi, orang Batak, orang Jawa, orang Manado, orang apapun itu, semua sama. Satu. Ya, itu. Pak, saya mau nambahin andai dong, Pak. Apa itu? Saya nge-highlight yang di ayat ke-26. Tulisannya, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, Pak. Jadi maksud saya, Tuhan tuh melihat imannya yang paling pertama. Iya, itu yang paling penting memang, ya. Imannya kan, karena semua karena iman. Yang si perempuan itu juga orang Kanaan itu kan karena imannya kan. Karena imannya kepada Tuhan, makanya dia sampai mau merendah, sampai dikatakan anjing kan. Diibaratkan kayak anjing kan, itu kemarin yang kita baca minggu lalu. Ya? Iya, Pak. Iya kan, benar nggak? Iya kan? Terus sama si yang perwira ini coba bayangkan, sampai Tuhan bilang apa? Tidak ada saya temukan seorang pun dari orang bangsa Israel yang iman sebesar kamu seperti itu. Ya, artinya kita nih sekarang ditantang nih, kita anak-anak roh Kris, semua pembelajaran kita. Ya, jadi
mari jangan sia-sia, jangan kita sering mendengarkan itu firman, apalagi pembelajaran kita tentang iman gitu, tapi apa artinya iman kita nggak bertumbuh, iman kita nggak semakin berproses gitu, artinya iman kita stagnan gitu aja, nggak bertumbuh seperti itu ya. Jadi mari ini tiga, belum yang 2 lagi ya, karena waktu kita nanti nggak sempat. 2 lagi nanti Bapak aja yang periksa, karena kita akan masuk ke pembelajaran. Terima kasih buat semuanya yang sudah ngasih respon. Ini betul-betul Pak Sulmatin buat saya kaget, ini betul-betul ini memang langsung spontanitas, tidak ada di setting segala macam. Jadi intinya pembelajaran kita minggu lalu udah kita bahas, dan sekarang kita akan masuk pembelajaran kita ya. Siap-siap pembelajaran sekarang ya. Judulnya sikap gereja terhadap demokrasi di Indonesia ya. Bagaimana gereja menanggapi demokrasi di Indonesia, itu nasnya, ayat pembandingnya kalau kita ambil dari Alkitab itu ada di bawah. Matius 22 ayat 15 sampai 21, Roma 13 ayat 1 sampai 7, dan 1 Samuel 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tolong dicatat baik-baik karena nanti akan kita share dari situ, kita akan diskusikan dari situ ya. Baik, berbicara tentang gereja ya. Saya rasa kita nggak mungkin nggak tahu ya apa maksud gereja ya. Udah sering kita ke gereja, udah sering mendengarkan kata gereja. Kira-kira dari kalian siapa yang mengasih pendapat apa itu gereja? Saya Pak. Saya Pak. Renat. Menurut Renat gereja itu apa? Menurut saya gereja itu adalah tempat berkumpulnya orang percaya pada Kristus. Di sana mereka beribadah dan belajar untuk lebih dekat pada Kristus dan lebih mengimani Yesus Kristus. Tempat orang percaya belajar tentang Kristus dan mengimani Kristus. Mengimani Kristus, dan dari situ dia akan menyebarkan tentang kebaikan Kristus dan mujizat-mujizatnya. Oke, baik sekali. Kalau saya tanya seperti ini, kan konteksnya sekarang COVID nih. Sekarang bagaimana kamu bergereja, Renat? Saya kalau gereja dari rumah Pak, dari YouTube Pak. Oh, berarti jadi kita gereja sekeluarga dari rumah lewat media YouTube. Oke, lewat media, bagus banget ya, lewat media karena situasi sekarang ya. Satu orang lagi kira-kira siapa mau ngasih pendapat gereja? Pak, Ya, saya Pak. tanggapin boleh nggak Pak? Oke, Andre silakan. Kalau kata Renard kan gereja itu tempatnya Pak, tapi kalau menurut saya sih kalau gereja itu sebenarnya tuh persekutuan orang-orang yang beriman itu Pak, bukan mengacu pada tempatnya atau bangunannya Pak. Karena kan kalau kita lihat sendiri kan gereja tuh sebenarnya kan saya pernah belajar waktu SMP kalau nggak salah tuh berasalnya tuh dari kata eklesia atau bahasa Yunani. Nah eklesia itu sendiri tuh artinya kan perkumpulan kan Pak. Dua kata. Saya ingetnya yang eklesia Pak. X dan kaleo ya. Oke, lanjut Oh, yang ya. kamu tahu. Oke, silakan. Jadi kan itu eklesia itu perkumpulan Pak. Jadi menurut saya itu sebenarnya yang membuat gereja itu gereja tuh orang-orangnya yang saling bersekutu, yang saling menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain, terus saling melengkapi dalam Tuhan gitu Pak. Oke, bagus. Dua-duanya bagus. Itu kan pendapat Renat juga, itu kan menurut pendapat dia. Tapi memang yang lebih benar seperti yang dikatakan Andre itu, gereja itu bukanlah gedungnya, tapi gereja itu adalah orangnya. Ya, orangnya gereja itu. Ya. Atau siapa yang tahu dari bahasa apa aslinya itu gereja? Yunani Pak. Dari kata, ada 2 kata itu. Apa dan apa? X dan kaleo. X dan kaleo. Artinya apa? Siapa yang tahu? X itu keluar dari, kaleo itu memanggil. Oke, terus kalau diartikan dengan sebenarnya? Kalau secara sederhana suatu kelompok yang dipanggil keluar. Kalau secara umumnya? Secara umumnya itu kayak ini lebih mungkin kalau saya tanggepin mungkin lebih ke arah konteks gimana ya Pak? Penginjilan kali. Kita itu sebenarnya persekutuan yang dipanggil keluar untuk bisa menginjil gitu Pak. Oke, bagus, semuanya bagus ya. Tapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi dan teman-teman sampaikan juga tadi, ada dari Andre, ada Renat, dari Joshua, bahwa pengertian gereja itu adalah dari X dan kaleo. X keluar ya, dan kaleo itu memanggil, artinya adalah bahwa persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu secara ringkas pengertian daripada gereja ya. Ini udah pernah sih
udah pernah mungkin 2 tahun yang lalu kita pelajari tentang kelas 10 ya. Tapi inilah pengertian gereja. Baik, sekarang kita masuk ke demokrasi. Kira-kira kita udah sering dengar demokrasi. Siapa yang mau ngasih respon demokrasi itu apa? Saya Pak. Saya Pak. Yang cewek dong, yang cewek mana suaranya nih? Ya Pak. Ayo silakan, tunjuk tangan. Kira-kira demokrasi itu menurut kamu apa? Kalau menurut saya Pak, demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri Pak. Oke, bagus banget Caca ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Siapa yang lain? Saya Pak. Ya Pak. Siapa? Rafael ya? Siapa? Brian. Brian. Oke, silakan Brian. Menurut saya sih simpelnya kalau demokrasi lihat aja dari kedaulatan dan cara bergerak pemerintahannya gitu. Di samping demokrasi kan ada oligarki, ada monarki, tapi kalau demokrasi itu kedaulatannya sepenuhnya berada di tangan rakyat gitu. Apapun pergerakan pemerintah dipantau sama rakyat. Pemerintahnya siapa juga dipilihnya sama rakyat gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, makin tambah lagi pengetahuan kita sudah disampaikan Caca tadi dengan benar, tambah lagi. Itu yang saya mau ya, pembelajaran seperti ini. Nah, kita aktif, artinya udah tambah dari Caca, tambah dari Brian, tambah dari teman-teman yang lain. Makin banyak tambah kita mengerti apa itu demokrasi. Ya, kita dengarkan dulu ini pengertiannya. Oke, itu tadi penjelasan singkat ya. Tadi ini sudah disampaikan, ini tadi yang disampaikan yang dibilang Brian. Bentuk pemerintahan di mana semua keputusan politik ditentukan oleh rakyat. Ada di sini kan? Kemudian tadi ini yang dibilang Caca, ya, sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu ada dua-duanya. Belum lagi yang lain, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu lagi ini, kita lanjutkan dulu, nanti waktunya habis, ya. Coba satu orang yang baca, siapa yang mau membaca? Saya Pak. Silakan dengan kencang. Saya Pak. Silakan. Oke Pak. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan dan mengatur sendiri kehidupan mereka. Definisi demokrasi yang secara luas dikenal oleh masyarakat adalah seperti definisi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. The government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Insinyur Joko Widodo dalam debat Capres 2014 mendefinisikan demokrasi sebagai mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Dengan demikian, yang menjadi pusat dari demokrasi adalah rakyat itu sendiri. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan dari sini, atau ada nggak yang mau ngasih pendapat, terutama tentang pendapat dari Abraham Lincoln tadi, the government of the people, by the people, and for the people. Itu kira-kira sama kan dengan demokrasi kita yang demokrasi Indonesia kan? Saya mau kasih pendapat nggak Pak? Oke, baik. Ini sudah mulai agak masuk kita ke kontennya. Saya mau nanya dulu nih. Di Indonesia itu kira-kira pemilu yang pertama itu siapa yang masih ingat? Belajar sejarah itu tahun berapa? 1955. Pak. 29 September 1955. Ya. Tahu? Tanggal? 29 September 1955. Kali Pak, ada 2 kali. 2 kali ya. Sama 15 September. Tanggal 29 bukan? 29 September ya Pak, yang pertama. 29 September 55. Saya mau naik lagi nih. Kira-kira dari tahun 55 itu sampai tahun sekarang itu udah sampai berapa kali Indonesia ngadakan pemilu? 12 kali Pak. 12 kali. 11 kali Pak. 12 kali. Ada? 12 kali. 11 Pak. 11 atau 12? 12 Pak. 12 kayaknya Pak. Sekali. Dan saya mau nanya lagi nih. Kira-kira partai, ada nggak kalian tahu? Ada nggak yang partai yang paling banyak pendukung atau partai parpol, ada nggak yang pernah kalian coba tunjukin ke teman-teman? Coba tunjukin, ada nggak? PDIP Pak. Tunjukin coba di handphonenya, ada nggak yang ada partai nggak? Partai-partai politik yang pernah kalian saksikan di TV atau mungkin tahun 2014 kemarin yang ratingnya paling tinggi, itu kira-kira partai politik apa? Coba dikasih tahu gini. PDIP Pak. PDIP Pak. Coba dikasih tahu gini. Tuh Jos. Ini Pak. Joshua Pak. Oh ya, itu Joshua ada, Rafael ada. Rafael, ya. Itu PDIP. Itu pada tahun berapa itu, Jos? Oh ini yang waktu 2019 Pak.
2019 itu ada berapa partai? Tahun 2019 ada berapa? 14 Kalau atau misalnya ada 16 Pak, kalau nggak salah 16. 14 atau 15? 16 Pak. 16. Yang top 3 apa? Top 3 itu PDIP, Golkar sama Gerindra Pak. Iya. Iya Pak, pasti selalu PD. Bukan, emang bukan Nasdem Jos, Golkar. Nasdem masih di bawah. Nasdem peringkat 5 atau 6 gitu. Yang pertama memang PDIP, baru Golkar, Pak. Golkar, baru Gerindra. Gerindra. Baru Gerindra. Tapi dulu waktu Orde Baru tuh Golkar kan ya Pak, yang mendominasi. Dulu dari tahun 1977 itu sampai dengan tahun 1999 itu biasanya pohon ringin Golkar. Itu mendominasi Golkar, ya. Tapi setelah reformasi mulailah masuk ada yang PDIP, kembali lagi ke Golkar, kembali lagi ke Demokrat, kembali ke PDIP, kembali lagi ke PDIP. Saya nggak tahu tahun ini bagaimana. Ya, mudah-mudahan juga PDIP masih yang terbaik atau apapun itu, pokoknya itu nggak terlalu pengaruh. Yang penting pemerintah itu berjalan dengan baik, ya. Oke, bagus sekali. Jadi saya hanya mengingat pelajaran sejarah, masih ingat ya, masih ingat puji Tuhan, ya. Lanjutkan lagi. Ini gambar gambarnya saya buat juga. Nih, siapa yang bisa menjelaskan ini? Kalau kalian pernah nggak menyaksikan orang pada saat ke TPS? Siapa yang udah ikut pemilu di sini? Saya belum Pak. Saya belum Pak. Kayak belum ada yang pernah ya Pak. Iya deh Pak. Soalnya kan waktu itu 2019 ya. Ini pada saat pemilu, siapa yang bisa menjelaskan ini nomor berapa, ini maksudnya apa, 2, 3, 4, 5 ini bagaimana? Itu pilihan partainya kan ya Pak? Iya. Nomor 1, nomor 2 buat nyoblos. Iya, jadi kan kalau misalnya nyoblos partainya, nanti partainya dapat lebih banyak suara, kalau nggak salah ya Pak, dapat lebih banyak suara. Dapat lebih banyak kursi. Kalau misalnya persentase suaranya mereka lebih banyak, jadinya mereka bisa ngirim lebih banyak calon legislator dari fraksi mereka buat di kursinya. Panten agak nge-lag ya. Iya, kayak nge-freeze gitu sih. Iya. Siapa? Brian. Oke, silakan Brian. Yang pertama itu pemilih atau yang memiliki pemilih atau yang memiliki hak suara itu datang ke TPS di sekitar daerah mereka, di mana mereka udah dalam kondisi bawa surat undangan sama IKTP mereka masing-masing. Kemudian setelah udah diklarifikasi boleh ikut atau dia punya hak suara, nanti yang di nomor 2 mereka nunggu dengan tata tertib antrian yang ada gitu, sampai nanti penyelenggaranya manggil nama mereka gitu. Nah pas nama mereka dipanggil nomor 3, mereka datang ke depan gitu, nanti dikasih surat suara gitu Pak, yang di sana ada buat milih DPD, DPR atau presiden mungkin, tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena kan kalau dulu belum barengan ya, tapi kalau sekarang kayak udah. Terus nanti yang nomor 4 itu mereka ke tempat bilik suaranya buat nyoblos pilihan mereka gitu. Nanti itu kan ada aturannya tuh. Terus yang kelima, mereka lipat surat suara mereka, terus dimasukin ke kotak-kotak pemilihan suara itu. Baru yang keenam, sebelum mereka keluar dari TPS harus cap 3 jari dulu sebagai bukti bahwa mereka udah memilih atau hak suara mereka telah digunakan. Baru yang nomor 7, keluar dari lokasi TPS-nya Pak, setelah semuanya sudah dilakukan. Mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus. Benar ya. Dan bisa kamu tahun depan nyoblos, ya kan, walaupun belum nyoblos. Artinya dari pengamatan ini mungkin kamu udah paham seperti itu ya. Itu contoh-contoh yang bisa ngasih respon sedikit saja tentang yang kalau seseorang mau ngambil DPR, DPD, uang seperti itu. Ya, kira-kira gimana pendapat kalian? Apakah kalian nanti suatu saat mau jadi DPR atau mau jadi apa gitu, toh juga melakukan hal yang sama seperti itu, atau gimana? Saya Pak, saya mau jadi DPR Pak. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti itu. Paham kan maksudnya? Paham Pak. Ya Pak, paham.
maksudnya itunya mana tadi? Masih ada beberapa nih. Nih, Jos, sebelum masuk ke sini, aku mau dong video tadi yang beberapa menit itu diputar dulu, Jos. Yang tadi pagi saya kirim ke kamu. Iya baik, tuh saya putar sebentar ya Pak. Tolong diperhatikan semua ya. Ini singkat kok, nggak lama, paling nggak sampai 1 menit. Oke Pak. Kamu tahu gambarnya itu tentang apa? Nah, videonya. Gambar dan nama siapakah ini? Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa jawabanmu tentang itu? Oke, ya, itu hanya sepenggal dari, nggak bisa share screen lagi ya, Jos? Oh, mau dibuka lagi Pak? Ya dong, biar kalian nampak juga kan. Baik Pak, tuh. Ya, udah nampak nggak? Udah nampak, Jos? Belum Pak, belum. Belum ya? Mbak, ulang lagi Pak, share screen. Udah nampak nggak? Sudah Pak, sudah nampak. Oke, ya. Tadi kan di awal saya kasih nas itu kan, ayat tuntunan kita untuk pembelajaran kita ini tadi Matius 22 ayat 15 sampai 31 tadi, itu tadi sekilas ada videonya. Ya, saya nggak mau panjang-panjang, takutnya kalian kuotanya habis gitu kan. Jadi saya ambil hanya durasi yang singkat saja, tapi itu bisa memandu kita. Itu topiknya apa tadi jelas banget dikatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib diterima oleh Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib yang diterima oleh Allah. Ya, itu kalau kita hubungkan dengan konteks kita pada pagi hari ini, ya bagaimana sikap Yesus tentang politik, bagaimana sikap Yesus menyikapi tentang politik. Siapa ya kira-kira yang mau ngasih respon atau pendapat tentang itu tadi? Ada nggak yang mau ngasih pendapat? Saya Pak. Ada nggak? Siapa yang mau ngasih pendapat? Mau ngasih pendapat Pak. Joshua Nadia tuh Pak. Oke, coba Joshua Nadia, coba. Sikap Yesus terhadap politik itu sebenarnya Yesus itu ingin supaya kita pun berpartisipasi dalam hal-hal yang bersifat kenegaraan. Kita harus memenuhi kewajiban kita dan hak kita sesuai yang tadi, kita harus membayar pajak contoh. Begitupun pandangan Yesus terhadap politik, di mana Kaisar berkuasa di dunia ini, di tempat yang kita tinggali, selayaknya kita menghormati Kaisar dan kita membayar apa yang merupakan haknya, apa yang merupakan hal yang harus kita berikan kepada Kaisar. Dan juga itu tidak boleh kita lupakan juga apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, itu pun harus kita berikan juga. Jadi kita harus tahu tempat dan tahu kondisi gitu. Jadi dalam politik, Yesus itu ingin sebenarnya berpartisipasi, bahwa kita tuh harus ikut partisipatif dalam hal-hal yang bersifat kenegaraan gitu, Pak. Bagus banget, ya. Bagus banget, keren banget Jos. Dapat semua intinya dapat. Ya tadi itu video itu dibuka, yaitu sebenarnya mau menjebak Tuhan Yesus kan sebenarnya kan, orang-orang Farisi itu kan, ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Joshua tadi itu, bahwa kita dituntut, kita diajak supaya kita untuk berpartisipasi sebagai warga negara untuk memberikan apa yang menjadi hak oleh pemerintah, ya, apa yang menjadi hak daripada Kaisar, dan terutama apa yang menjadi hak Tuhan harus kita berikan, misalnya persembahan yang selayaknya kita berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Baik, yang kedua, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Ini kira-kira siapa yang mau ngasih respon? Ini topiknya apa? Kayaknya tentang pemerintah deh ini. Gimana respon kita terhadap pemerintah sebagai warga negara kita apa? Siapa kira-kira ngasih pendapat? Saya boleh, Pak? Jangan dong, gantian. Ayo yang lain, coba. Gimana Pak tadi pertanyaan apa? Saya nge-lag Pak. Nah,
topik yang kedua, nas yang kedua itu Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Kira-kira bagaimana, apa tanggapan kita terhadap pemerintah, tanggapan kamu terhadap pemerintah, Andre Hansel? Tanggapan saya terhadap pemerintah, Pak. Ya itu sesuai dengan nas ini ya, dengan Roma 13 ayat 1 sampai 7 tadi. Udah kamu baca nggak? Udah Pak, itu saya ini lagi saya baca nih Pak. Atau intinya tentang apa, baru kamu nanti bisa menyimpulkan dari itu semuanya. Iya Pak, menurut saya ya kalau misalnya dalam nanggepin kepada pemerintah ya sesuai ayatnya sih Pak. Kita harus gimana ya Pak? Kita harus kasih hormat kepada pemerintah karena kan pemerintah itu yang sebenarnya kan yang mengatur kesejahteraan rakyat ya Pak. Tapi kita dengan saat yang bersamaan kita juga harus kritis terhadap pemerintah. Kita harus mempunyai akal yang sehat. Jadi kita tuh dalam melihat kepada pemerintah tuh harus berpegangan pada akal sehat. Kalau misalnya kita mempunyai pegangan akal sehat dan pikiran yang kritis, jadi kita bisa peka Pak kalau misalnya pemerintahnya misalnya udah menyeleweng, otoriter. Jadi kita walaupun kita hormat terhadap pemerintah, tapi hormatnya itu juga ada batas wajarnya gitu Pak. Jadi pemerintah bagus banget ya, keren banget jawabanmu. Itu yang mau Bapak ya. Keren banget, bagus banget, semuanya udah lengkap tadi semua di situ. Artinya apa? Bahwa pemerintah itu adalah wakil rakyat, wakil daripada Tuhan, ya kan? Nah, kita sebagai warga negara wajib dan berhak untuk menaati pemerintah. Tapi seperti yang dikatakan Andre tadi, kalau pemerintahnya nggak benar Pak, apa perlu kita diamkan saja? Contoh seperti itu. Benar, kita dengan akal sehat boleh mengkritik, tapi mengkritiknya secara positif ya, dengan baik ya, bukan dengan seperti kayak pembelajaran kita yang topik yang pertama tentang HAM itu dengan cara onar, dengan cara membakar halte kemarin sampai dibilang, dan untuk halte itu 25 miliar ya sama Anies dan sebagainya. Itu pokoknya contoh ya. Pokoknya kita boleh mengkritik pemerintah dengan menggunakan akal pikiran yang sehat. Ya, kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah membayar pajak. Bahkan Paulus tadi mengatakan di sini, bayarlah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Ya. Intinya di situ bahwa Paulus ingin mengingatkan agar orang Kristen tidak berlaku curang, ya. Tetapi kita tetap selalu berpartisipasi, ya, kepada pemerintah, mendukung pemerintah, dan bahkan mengkritik pemerintah kalau pemerintah itu melakukan hal yang tidak benar, ya. Oke, karena kita mengejar waktu, sikap gereja terhadap demokrasi, ya. Bagaimana sikap gereja terhadap demokrasi? Ini mulai masuk kita ya. Gereja dan orang Kristen itu harus mendidik warga gerejanya, anak-anaknya, remaja Kristen menjadi sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, kewajiban mereka sebagai warga negara. Ya, ini paling penting juga, gereja perlu bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan untuk mengatasi keterkungkungan dan belenggu, misalnya kemiskinan, masalah gender, masalah seks, seksualitas, kebebasan beragama, dan lain-lain. Sekarang ini yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita perhatikan pada saat ini, apa yang terjadi? Gereja itu terjebak dalam dikotomi pemikiran antara yang sakral dan sekuler. Apa yang terjadi pada saat ini? Gereja itu terjebak dalam politik praktis. Ya. Siapa kira-kira yang mengasih pendapat? Saya, Pak. Gereja terjebak dalam politik praktis. Maksudnya apa itu? Siapa yang pernah benar-benar menyaksikan, misalnya ini datang nih seorang calon DPR atau apa itu datang ke sikap gereja terhadap demokrasi, bahwa gereja itu terpanggil untuk mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Ini paling penting sekali. Caranya bagaimana? Ingat baik-baik. Caranya itu dengan memperlengkapi dan mendidik warga gereja untuk memiliki kesadaran politik, mewujudkan tanggung jawab politik, memiliki integritas dan iman dalam memimpin. Ya, gereja dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap kebenaran dan keadilan. Bahkan seorang tokoh orang Batak mengatakan, TB Simatupang mengatakan bahwa partisipasi orang Kristen dalam berbangsa dan bernegara itu positif, konstruktif, kritis, dan realistis. Ada yang tahu ini apa? Secara singkat? Ya Pak. Apa Andre? Tadi kalau positif itu kan menurut saya tuh kita dalam segala hal itu harus melihat sisi baiknya Pak. Jadi jangan kayak, kan banyak tuh Pak orang di masyarakat kan sekarang yang lihat misalnya pemimpin dari dia mah dia mah nggak bisa ngelakuin ini, ngeliatnya dari kekurangannya gitu Pak. Mungkin gara-gara bagus banget. beda Konstruktif. Kalau
kalau konstruktif tuh kita dalam memberi kritik hendaknya tuh kita membangun Pak, jadi bukan Bagus, dari menjatuhkan. asal kata konstruksi ya, membangun, bagus. Orang Kristen harus ikut ambil bagian dalam pembangunan, bagus banget. Kritis. Kalau kritis tuh kita tuh selalu bersikap was-was terhadap situasi atau kondisi yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus peka Pak kalau kritis. Oke, bagus banget. Realistis yang terakhir. Kalau realistis itu kita hendaknya tuh kalau dalam memberikan suatu solusi atau dalam memberikan membahas suatu masalah tuh hendaknya tidak dilebih-lebihkan gitu Pak. Jadi harus realistis sama kondisi juga. Kita harus memperhatikan kondisi. Bagus, berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, itu masuk daripada realistis ya. Oke, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting terakhir sekali. Masih lihat nggak share saya? Masih Pak. Masih Pak, masih. Coba satu orang dong yang bacain kesimpulan. Saya Pak. Gantian dong yang lain, yang cewek-cewek, talent. Ya pakai. Oke Pak. Kesimpulan. Keberpihakan dan keterlibatan gereja dalam demokrasi erat kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Karena yang diperjuangkan oleh gereja adalah hakikat dan mufakat manusia baik secara personal maupun sosial dan bukan kekuasaan. Gereja mendidik dan mendampingi umatnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan luhur dan yang perlu dijamin serta tentang hak-hak dan kewajiban moral yang harus diperhatikan. Iman Kristen menurut keberpihakan serta kegigihan gereja sebagai lembaga maupun sebagai persekutuan orang percaya yang berjuang bagi perwujudan keadilan dan kebenaran untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi, perjuangan itu bukan hanya untuk umat Kristen, namun bagi semua umat beragama, seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Sebab, tujuan utama kita adalah terwujudnya kerajaan Allah dalam suasana yang sesuatu yaitu dalam pernyataan hidup yang kelihatan. Oke, bagus sekali, itu kesimpulannya nanti bisa diulang-ulang kembali biar makin paham. Dan yang terakhir ini yang refleksi buat kita semua, buat kalian ya. Saya mau ini boleh kalian refleksikan dan tugas minggu depan boleh disampaikan. Dan seumpamanya ada dari poin-poin yang kelima ini yang kamu kurang paham, bisa langsung kamu kontak saya, WA saya, email saya. Pak, ini maksudnya saya nggak paham Pak. Pak, ini saya Pak nggak ngerti maksudnya. Boleh kapanpun 24 jam. Jadi mohon diperhatikan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin yang kelima. Itu refleksi diri tentang pembelajaran kita tadi ya. Baik, saya rasa karena waktunya juga sudah sangat terbatas, sudah mepet banget, sudah lewat bahkan beberapa menit. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pagi hari ini boleh menambah wawasan pengetahuan kita dan anak-anak boleh semakin berkembang, bertumbuh wawasannya, pengetahuannya terutama dalam firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya dan terima kasih buat Pak Jul. Apakah masih ada Pak Jul? Masih Pak. Oke Pak Jul, mohon maaf saya serahkan ke Pak Jul sekarang deh Pak Jul. Waktunya udah agak lewat. Oh ya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih pada anak-anak semua kelas 12. Hari ini mana wajah Bapak nggak kelihatan, masih screen. Wajahku nggak kelihatan. Udah. Masih PowerPoint yang keluar ya? Masih ya? Sudah Pak. Udah Pak, udah. Udah kok. Stop share screen aja Pak. Iya. Oh, iya. Oke, saya stop. Ya. Sorry, kadang jaringannya Pak Jul. Oke, terima kasih Pak Anton. Anak-anak semua, pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Anak-anak, hari ini Bapak ikut serta dalam pembelajaran ini karena ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi Bapak dapat penugasan, yaitu melihat proses pembelajaran jarak jauh, atau kalau kamu namanya belajar dari rumah. Nah, sebagai kepala sekolah, itu adalah tanggung jawabnya mensupervisi guru-guru. Guru-guru ada 62 orang, 63 orang. Jadi kepala sekolah kan tidak mungkin semuanya mensupervisi guru, maka diwakilkan kepada beberapa guru untuk bisa mendampingi pembelajaran ini yang tujuannya adalah untuk melihat pembelajaran
di masa pandemi ini, pembelajaran jauh ini apakah berjalan dengan baik sesuai dengan standar pembelajaran SOP-nya. Jadi Bapak sudah dikasih juga oleh Bu Ratna penilaian-penilaian untuk Pak Anton, ya, mulai dari awal pembelajaran, pembukaan, terus proses, kemudian akhir sampai sekarang. Nah, jadi Bapak tinggal mengisi list yang dikasih oleh Bu Ratna. Terima kasih anak-anak, tadi semua pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik, sangat aktif sekali, luar biasa. Bapak juga jadi bisa belajar di sini dengan Pak Anton, ya. Nah, ya memang kurikulum 13 itu kan yang tujuannya adalah siswa yang aktif, bukan guru yang aktif. Jadi dominasinya mungkin 70% siswa aktif, guru cuma membimbing 30%. Dan tadi Bapak lihat memang luar biasa di sini, ya, materinya Pak Anton cukup menarik, ya, tentang demokrasi. Ya, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa memahami materi ini. Sebab pembelajaran ini namanya pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, ini ada budi pekertinya ini. Mudah-mudahan apa nasihat-nasihat yang dikasih oleh Pak Anton nanti anak-anak bisa menerapkan nanti kalau sudah menjadi tokoh, menjadi pejabat, ya. Nah, itu semuanya diterapkan. Sebab kita sekolah kan punya visi yaitu unggul dalam karakter, ya kan. Nah, jadi Pak Anton tadi sudah menampilkan itu semua tuh, bahwa nasihat-nasihat kita dalam bersikap baik gitu. Ya, itu aja Pak Anton. Jadi anak-anak terima kasih, mohon maaf ya. Nanti Bapak akan melaporkan kepada Ibu Ratna hasil pembelajaran ini sudah baik gitu, sudah sangat baik sekali pembelajaran agama Kristen. Terima kasih Pak Anton. Silakan Pak Jul. Makasih, Bapak keluar atau saya tutup dulu? Tutup dulu, nanti kita sama-sama keluar. Oke, baik. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan semuanya. Sampaikan salam ke orang tua kalian ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas kesempatan pagi hari ini. Engkau menuntun kami, memberkati kami, sehingga kami boleh melaksanakan pembelajaran pagi hari ini dengan sukacita, terutama anak-anak Tuhan. Engkau tetap bantu mereka dalam meraih masa depan mereka, cita-cita mereka. Kami yakin dan percaya tanpa pertolongan Tuhan, semua yang mereka lakukan itu akan sia-sia. Terima kasih Bapak, sebentar mereka akan masuk pelajaran yang lain. Engkau tetap memberikan semangat buat mereka agar mereka boleh tetap semangat untuk memasuki pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru dengan mereka. Terpujilah Engkau Bapak, dan kami juga berdoa Bapak Zul yang sudah bersama-sama dengan kami, mensupervisi kami Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan, dan biarlah dia boleh tetap menjadi berkat dimanapun dan kapanpun, terutama Tuhan di SMA Negeri 70 ini sebagai wakil kepala sekolah yang menjadi menemani kepala sekolah untuk melakukan hal-hal yang terbaik di SMA Negeri 70. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Makasih Pak Jul. Foto bersama dulu. Makasih banyak Pak Anton, makasih Pak Jul. Difoto dulu, difoto. Ah, ya.